Negara itu kebangsaannya seperti pohon beringin, itu lambang kebangsaan. Tapi jangan diselewengkan seperti zaman Orba, lambangnya pohon beringin, tapi rakyatnya menderita, susah waktu itu. Karena salah mengartikan pohon beringin. Yang asli, kenapa kok lambang kebangsaan pohon beringin? Pohon beringin itu buahnya kecil-kecil. Iya. Jadi kalau orang di bawah pohon beringin, belajar atau apa-apa, atau tengok-tengok gitu, mesti tertidur. Karena tidak takut kejatuhan buahnya. Coba tidur di bawah pohon kelapa atau pohon duren, ya nggak bisa tidur. Berarti mengayomi. Iya, berarti ngayomi. Rakyat itu, bangsa itu, rakyatnya harus tentrem dan ayem. Tentrem dan ayem. Bangsa Indonesia itu loh, ndak usah diurusi duitnya loh. Wes golek duit dewe sejak dulu, sudah mencari supaya keluarga saya nggak mati, anak saya nggak mati, bisa sekolah, bisa cari uang sendiri. Pulsanya kadang-kadang dikejar juga masih mencari sendiri. Untuk Indonesia sebenarnya tidak pantas seperti itu, ya, karena negara kita yang kaya raya tadi itu, ya. Inilah terus kebangsaannya seperti Werkudara, lalu manusianya seperti Arjuna. Makanya saya di lereng Gunung Arjuna ini ngasuh kawruh pada leluhur kita yang pernah ada di Gunung Arjuna. Ya, Her itu air, Juna itu laki-laki. Terah darah Gunung Arjuna harus menjadi satria yang sejati. Dan ini Gunung Arjuna ada di situ itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Sekian ribu tahun berkembang kemana? Anak cucunya ada yang menjadi orang Batak, ada yang jadi orang Manado, ada yang menjadi orang timur sana, ada yang keluar negeri segala macam gitu. Nah, inilah makanya lalu manusianya sengganteng Arjuna, selembut kepribadiannya dan budi pekertinya seperti Arjuna, tetapi demokrasi dan rakyatnya supaya perut ada isinya seperti Nakulas Dewa. Nakulas Dewa itu kembar deh. Iya. Hiro Pikonya pemilihan umum tujuannya apa sih? Tidak untuk supaya pejabat-pejabat itu duit bondo sakake, bukan itu dosa itu. Tujuannya supaya rakyatnya itu ayem tentrem. Makanya dibuat demokrasi itu seperti Nakulo dan Dewa kembar. Hiruk pikuknya pemilihan umum hanya untuk supaya rakyat itu hidup damai, tentram dan bahagia. Itu saja. Nah, berpuluh kali pemilihan umum kok rakyat saya semakin gelir, gepu-gepuan ngalung itu, malah wilayah-wilayah lain mau pisah dari NKRI. Itu kan sudah salah semua. Dan saya yakin nanti pasti akan ada perubahan yang tidak pernah digambarkan oleh orang-orang politik. Karena orang-orang politik tidak nutut pikirannya, hanya pakai otak, tidak pernah pakai dasar spiritual tadi itu. Iya. Kalau negara kita itu kan kental dengan spiritual itu yang. Nah, banyak yang meyakini kalau leluhur kita itu nyengkuyungi, ngayomi seluruhnya ya, bahkan para pemimpin-pemimpin itu. Tapi kok kenapa pada kenyataannya itu di Indonesia ini masyarakat masih jauh dari yang namanya makmur dan sejahtera? Apakah dalam hal ini leluhur itu terkesan membiarkan atau bagaimana itu yang? Karena yang memimpin negeri ini tidak menguasai spiritual sama sekali. Spirit itu jiwa. Tadi di depan saya katakan spirit itu jiwa. Yeah. Seorang pemimpin harus mengerti satu, sejarah bangsa ini bagaimana. Kedua kali termasuk sejarah jauh sebelum kemerdekaan, Jenggolo, Kediri, sampai Singosari, sampai Mojopahit misalnya, itu harus paham. Ya. Lalu yang kedua, sejarah kemerdekaan itu bagaimana. Lalu yang ketiga, setelah merdeka apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh pendiri republik ini. Lalu yang keempat adalah situasi sekarang ini yang ada apa. Antitese. Kalau sudah tahu kondisi sejarah yang ada, sintesenya, penyelesaiannya bagaimana, itu tadi. Oke. Kemarin saya dapat 2 hari itu ketemu seseorang
seorang spiritualis katanya begitu. Beliau itu bercerita kepada kami waktu itu bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ini tidak mempunyai wahyu cakraningrat alias wahyu ke Prabon. Saya pengen menggali ini dari Eyang Jati. Mungkin apa ya sama relate keterangannya orang yang saya temui itu dengan Eyang Jati, atau mungkin punya pandangan yang lain. Ya, spiritualis yang sampean temuan ini itu tidak salah juga ya, karena wahyu cakraningrat itu adalah satu ajaran yang ada di pagelaran Wayang Purwo ya. Wahyu cakraningrat itu adalah ada disebut di situ yang disebut hasta brata. Iya. Hasta itu 8, broto itu hati. Iya. Artinya seorang pemimpin itu harus ada 5 karakter itu. Kalau saya sebagai orang generasi sudah termasuk kini, saya juga melakukan hidup saya seperti itu. Tetapi yang sederhana buat saya. Sederhananya apa? Saya sejak muda, sejak kuliah, saya itu sudah ikut ajaran yang namanya Pangestu. Pangestu itu ajaran paguyuban ngesti tunggal. Dari Raden Mertowerdoyo dari Keraton Solo itu ya, di sana ya. Dan itu ajarannya simpel banget. Disingkat menjadi El Piramid. El Piramid itu eling, singkatan dari eling percaya mituhu. Eling karo sing gawe urip, karo leluhure, percaya karo ajarane, mituhu itu melaksanakan. Untuk supaya bisa melaksanakan 3 itu dalam bentuk kemasyarakatan atau kemanusiaan, harus ditambah 5 manusia supaya menjadi seorang pemimpin itu bagus. Sabar, rilo, nrimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Nah, 3 dengan 8, 3 dengan 5 itu kan 8. Iya. Inilah yang disebut hasto broto. Ini bagi saya, mungkin sesepuh lainnya ada sendiri, monggo gitulah. Mungkin itu yang digambarkan. Mudah-mudahan presiden yang terpilih, kalau memang Mas Prabowo, saya panggil Mas, dulu juga kawan, gerudak-geruduk bareng ya. Kalau memang terpilih beliau, ya mudah-mudahan syukurlah. Hanya mudah-mudahan situasinya tidak tertumpangi oleh kepentingan penguasa yang punya motivasi tertentu, sehingga mengulangi kesalahan-kesalahan gitu. Oke. Salah satu dari Hasto Broto tadi apa? Dari elemen Pangestu kalau tidak salah itu ada yang eling itu ya. Ya. Kita mulai dari eling itu, eling yang bagaimana itu, yang sebagai eling manusia yang awam ya, yang maksudnya yang dielingi itu yang apa? Eling ya. Itu ingat ya. Iya. Ingat. Siapa sih iki? Jati iki siapa teh? Bapaknya jenenge iki, ibunya jenenge. Lah Mbah Putri, Mbah Kakung sapa? Itulah satu itu eling. Lalu, dan kenapa kok saya lahir di Indonesia misalnya, di Singosari atau lahir di Blitar waktu itu saya ingat bagaimana Sang Prabu Kertanegara sumpah kerajaan Singosari itu. Sumpah beliau itu apa? Praptaika Dharma Putra Nusantara, ingsun tanha mukti palapa. Aku ora rumangsa seneng lek durung Nusantara itu guyub, rukun, indah dan damai. Aku lek ngomong ngono mesti nangis deh, karena negara ini semakin jauh. Prabu Kertanegara sumpah seperti itu. Ya. Ing Tumasik sekarang Singapura, ing Johor sekarang Malaysia, ing Ternate masih provinsi kita, ing Gurun sekarang Australia. Pengaruhnya dulu tuh sampai di sana. Lalu Prabu Kertanegara, Priyayi Singosari sumpah seperti itu. Nah, sekarang tugas saya adalah tidak mengulangi sejarah yang sudah, itu sejarah sudah ribuan tahun yang lalu, membuat visi misi apa yang harus saya perbuat. Ini terpengaruh dengan apa yang disampaikan Bung Karno pada waktu 62 di makam Eyang Putri yang Kakung. Bung Karno mengatakan, Jati ingat ya, Jati besok yang teruskan Bapak. Bahasa Jati besok yang teruskan Bapak itulah saya selalu membuat pikiran, terus membuat cara-cara lewat YouTube, lewat tulisan, lewat segala macam, untuk tetap bercerita tentang negeri ini harus bagaimana, kemana, dan itu. Nah ini
Ini mungkin sumpah Gajah Mada itu apa itu ya? Jika diimitkan Gajah Mada itu gagah gitu. Iya. Kalau menilik dari kebesaran waktu Singosari terus dilanjutkan dengan kerajaan Mojopahit dari eranya Prabu Kertanegara sampai Raden Wijaya sampai sebegitu besarnya, kalau menurut dengan teori Cokro Manggilingan berarti kan ada kemungkinan bahwa Nusantara ini kelak juga akan besar juga ini ya. Saya yakin kelak akan besar, tapi ini keharusan ya, bukan anehnya, harus sakit terhimpit sampai ke langit dulu. Itu sampai kapan sakit? Bangsa kita terus sakit. Ini sudah mulai kira-kira 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Karena sejak zaman Majapahit yang terakhir, yang Prabu Brawijaya kelima, itu beliau itu oleh anaknya sendiri sudah dikuyok-kuyok, karena anaknya mengaruh kepercayaan dari Timur Tengah sana. Dikuyok-kuyok, bapakku ini masang patung, bapakku ngebong dupo, bapakku ini. Itu orang menduakan Allah itu. Orang menduakan Allah, meskipun bapaknya sendiri, ibunya sendiri dibunuh, itu halal. Sampai seperti itu. Dan ini pikiran-pikiran ini adalah direkayasa oleh orang Barat, karena Barat di sini itu kan pernah kurang lebih ratusan tahun zaman VOC. Ngerti betul kalau Sabang Merauke negara yang kaya raya. Yang kedua, orang Jawa itu jangan dimusuhi perang, nggak bisa sing ngalahne. Wong Jawa kadung nesu sedakap gitu loh, ngancur nih bangsa liya tuh bisa, dan itu betul deh, bisa. Kalau menilik dari cerita kejadiannya Raden Pata waktu itu yang mengkudeta ayahnya, itu kan di belakangnya Raden Pata itu kan banyak para ahli agama ya. Iya. Ya. Ini saya juga heran, apakah mereka itu juga mendukung dengan adanya kudeta itu dengan caranya supaya apa yang disiarkan itu menjadi berkembang gitu ya. Ya, inilah motivasi politik dari kekuatan kelompok tertentu. Makanya saya buat satu lembar ya, yang dulu pernah adik-adik saya kasihkan. Nanti bila perlu bisa diambilkan Mbak Astrid ya. Ikut Tuhan apa ikut setan? Itu tok ya. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalan dulu. Malah saya itu mendapat penghargaan dari Rusia. Duta besar Rusia sampai datang ke rumah saya, melihat itu, wah ini yang benar, dan sekarang terjadi. Tahun berapa itu ya? Kira-kira 2 tahun yang lalu, kalau enggak 3 tahun yang lalu. Ini yang benar. Romo bisa nanti untuk gembleng pemuda-pemuda di Rusia, siap. Karena di Rusia juga ada masjid namanya Masjid Soekarno. Di sana ada Masjid Soekarno itu ada. Ya mudah-mudahan kakek ini umurnya masih 100 tahun lagi gitu. Ya nggak tahu, saya nggak pernah berpikir tentang kematian. Kematian itu tidak usah dipikir, datang dengan sendirinya. Yang penting mumpung masih bisa bernapas, bisa hidup, bisa ngomonglah dengan baik. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Lah bener-bener 5 itu di zaman modern sudah dibuat oleh Bung Karno sedemikian rupa, namanya Marhainisme. Itu makanya Bung Karno diturunkan tahun 1965 gara-gara Marhainisme, bukan karena Pancasilanya. Kalau Pancasila masih angen-angen, kalau Marhainisme sudah aplikasi bentuk dari pelaksanaan itu. Tidak menindas orang lain, tidak menganggap orang lain gini, tidak orang gini dan sebagainya. Dan ini saya yakin ini nanti adalah ajaran tahun 3000 yang akan datang, dan semua sudah saya buat. Jalannya mati hanya 1 lembar, hidup yang bahagia 1 lembar, pengen masuk surga hanya 1 lembar. Dulu pernah saya sampaikan kepada adik-adik apa tidak? Ya, itu sudah pernah di video yang lalu itu. Ya, sudah pernah ya. Ya. Kembali ke tadi masalah penyiaran agama waktu itu yang khususnya di Nusantara. Terkesan
ketika mereka itu menyiarkan agama baru yang dari luar, itu orang Jawa itu yang katanya punya peradaban, punya keyakinan, ketauhidannya sendiri, tapi kenapa kok justrunya sepertinya oke-oke saja, neriman gitu, mereka masuk dengan caranya gitu, sampai orang Jawa akhirnya minggir, tersisihkan, ajarannya sampai dibilang sesat, padahal ini asli murni produk dari Nusantara. Ya, Saya pengen tanggapannya yang jadi. ya itulah orang Jawa. Jawa itu artinya apa sih? Jawa itu artinya benih. Dan pada waktu bumi sudah tercipta, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada sumber-sumber, ada air dan sebagainya, barulah Sang Maha gerenjetnya pengen hidup di permainan itu, di bumi yang dibuatnya itu. Beliau lalu mewujudkan dirinya sebagai sosok manusia disebut Jawa. Oleh karena itu orang Jawa itu punya filsafat filosofis hamemayu hayu ing bawono. Orang Jawa itu mempunyai kebahagiaan kalau bisa membuat perdamaian dunia itu ayem, itu bahagia meskipun sampai mati. Dan ini pernah dilakukan oleh Bung Karno, mengingat orang Barat itu begedut ya, dicak damai itu sulit, sampai membuat Asia, Afrika, Amerika Latin. Lalu untuk pergaulannya kemanusiaan dibuatlah Istora Bung Karno itu untuk olahraga, kesenian dan sebagainya. Nah itulah di sana. Jadi orang Jawa, dan ini nanti sudah ada perang di Ukraina, ada perang di, kita udah tidak gumut lagi, nggak gumut lagi. Bahkan orang-orang Yahudi yang paling ditakuti orang Jawa, yang paling dia takuti. Kenapa bisa begitu ya? Iya, karena orang Yahudi itu sebenarnya juga pengagum kitab-kitab suci. Sampai di situ di kitab suci itu dikatakan ada Jehovah, manusia yang suci ya. Nah, beliau itu sebenarnya takut dengan orang suci, dengan kita itu. Jadi, tapi kenapa sekarang ada perang seperti itu? Inilah yang saya maksud di depan, kristalisasi, disinteraksi sosial karena proses kristalisasi sejarah. Itu tadi. Oh, jadi yang mereka gaung-gaungkan itu sebenarnya faktanya tidak ada itu yang ya. Mereka mengatakan bahwa membawa ajaran yang damai, tapi faktanya kan perang-perang terus. Iya. Justru balik, aku sangat kontras dengan di Jawa. Orang Jawa kan damai-damai saja gitu. Iya. Dan ini sudah saya tulis dalam satu lembaran. Suatu saat manusia itu yang ikut Tuhan adalah manusia. Lalu ada rasul, ada nabi, lalu ada ini akhirnya adalah Bung Karno. Bung Karno itu bagi saya nabi juga. Nabi zaman modern. Nah, bagaimana tidak? Dengan Pancasila itu orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang ngebong dupo, guyup rukun deh di sini itu. Nabi itu apa artinya apa? Kalau kita membuat ensiklopedi ya tentang artinya nabi, nabi itu artinya pemimpin. Dan setiap kurun waktu tertentu selalu lahir seorang pemimpin. Di dalam hadis pun diceritakan seperti itu. Tuhan Yesus mimpin 2000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad Rasulullah mimpin 1400 tahun yang lalu. Bung Karno mimpin tahun abad ke-20 ini. Dan ajarannya nanti untuk tahun 3000. Dan nanti kitab suci itu tidak tebel-tebel deh. Tipis-tipis. Tapi kalau memang apa ya, secara vulgar yang jadi ngomong kalau Pak Karno itu seorang nabi, nanti banyak yang tersinggung. Oh iya, banyak yang tersinggung. Kebakaran jenggot. Dan saya juga dibenci orang banyak. Ya. Mungkin nanti tapi tidak masalah. Kena pasal penistaan agama ini yang. Saya juga termasuk, saya sebagai orang yang KTP-nya Islam, saya pernah masuk Ka'bah 2 kali. Masuk Ka'bahnya? Masuk Ka'bah 2 kali. Iya. Tidak mudah itu. Loh, tidak mudah deh. Hanya orang tertentu itu yang. Iya loh, saya tahu kalau dalam Ka'bah itu isinya apa. Dan ternyata dalam Ka'bah itu dulu itu ada patung kayak gitu ya, segini-gini gitu. Jadi suku Quraisy itu membuat Tuhan digambarkan sendiri-sendiri.
Lalu eyang kita, eyangnya adik-adik ini, seorang Brahmana, ya. Wah, di Gunung Penanggungan dulu ada sekolahan perguruan tinggi, dipimpin seorang rektor. Rektor itu disebut Brahmana. Bre itu wahyu, mono itu dari sananya. Seseorang yang dari sananya sudah dapat ilmu pengetahuan. Umurnya itu ratusan tahun beliau itu. Akhirnya murid-murid yang pinter ditugaskan di sebar seluruh dunia. Antara lain yang ditugaskan di Timur Tengah ada, nama kecilnya itu Hamdanahu, ya. Yang selanjutnya bisa diulang, Mbak? Yang bisa diulang? Hamdanahu. Hamdanahu. Nah, nama kecilnya itu Jawa zaman kuno ya, Hamdanahu. Kamu pergi ke barat sana, ya. Luruskan orang barat sana supaya perilakunya baik. Karena di sana yang namanya suku Quraisy, wah itu kanibal dan sadis sekali gitu. Makanya lalu beliau ke sana mengajarkan itu. Kenapa kok saya yakin bahwa beliau itu orang Jawa? Karena saya masuk Gua Hira itu cukup. Kalau orang Arab tidak cukup, orang Arab tinggi kok. Saya cukup masuk Gua Hira. Berarti tempatnya sempit ini? Sempit Gua Hira itu sempit. Saya mau masuk dilarang sama orang-orang. Waktu itu saya pergi ke sana itu bareng dengan Pak Hasyim Usadi almarhum. Wabegi bilang jangan masuk itu enggak. Saya mati di sini malah seneng. Saya tidak pengagum Al-Quran tapi pengagum Nabi. Kenapa saya tidak pengagum Al-Quran? Al-Quran itu macam-macam ya. Di Timur Tengah 6076 ayat. Di Malaysia 6573 ayat. Di Indonesia 6666 ayat. Coba melu sing di ya saling menyalahkan siapa yang membuat. Saking pinternya situasi politik waktu itu. Tinggi ngedu wong Jawa, tinggi ngedu bangsa Nusantara inilah, dudu wong Jawa ya, orang Nusantara inilah. Nah pengen jangan sampai Nusantara itu dipimpin orang yang cerdas, bijak dan dikdaya gitu. Kalau mereka mengatakan paling tidak kita punya kitab, meskipun itu ada kontroversial yang nggak sama jumlah ayatnya, kalau tetap istilahnya, loh kamu orang Jawa lu nggak punya kitab gitu. Siapa bilang? Apa punya juga orang Jawa. Sebelum ada percetakan, wong Jawa itu malah punya kitab. Kalau kitab itu kan ada setelah ada percetakan. Iya. Ya. Terus kitabnya orang Jawa kayak apa itu ya? Driji le, Dek. Driji 20. Hono Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga. Hono Caraka ana utusan. Orang Jawa harus sadar, semua makhluk yang hidup yang bernapas itu adalah ciptaannya Sang Maha Kuasa. Tidak boleh membenci, cacing tidak boleh dibenci, babi tidak boleh dibenci, celeng tidak boleh dibenci, anjing tidak boleh dibenci, karena semua ada gunanya. Makanya Hono Caraka Data Sawala, masing-masing tidak ada yang istimewa. Misalnya semut itu rukun dan guyup dan kompak. Ada nasi satu upo di meja, semut satu, nggak dimakan sendiri, cek ngundang temennya diundang ke sini ke semua, digotong bareng-bareng dibawa ke istana. Makanya di Al-Quran itu ada surat An-Nal tentang semut. Apa dah hebat itu, waduh. Tapi semut 1000 dibitek gajah sekali, plek, mati semut 1000 itu. Karena gajah itu gedenya seperti itu dan kakinya itu lebar gini. Semut 1000 tek mati. Tapi anehnya, Dik, gajah segede itu telinganya dileboni semut satu itu loh, mati, Dik.